Oke, jadi balik lagi sama Brown Vendra di sini. Akhirnya kita balik lagi ke hall ini ya, tidak asing lagi. Dan bersama gue ada CBR 600 RR. Jadi kita langsung analisa motornya aja dari depan mungkin ya. Dari depan ke belakang. Penglihatan sedikit, kalau kalian lihat sebenarnya yang berubah itu lebih ke dari tengah ke depan. Kalau dari tengah ke belakang ya masih mirip-mirip sama generasi sebelumnya. Kita analisa dari bagian depan dulu. Kalau ngomongin dari segi desain ya, ini desainnya ada yang bilang mirip R15, ada yang enggak juga, tapi menurut gue ya emang R15 awalnya niru ini sih menurut gue ya. Terus jadi kayak ya jadi persaingan. Tapi menurut gue ini beda banget dari R15 karena ini kan lampunya kayak masuk ke dalam gitu. Dan kalau kita bahas dari bawah dulu deh pertama ya. Dari bannya ini ukurannya 120 ya harusnya. Pakai ban dari Sportmax. Yang jelas ini semi floating ya, bukan full floating, tapi ini keren banget kayak gold gitu. Dan kalipernya menggunakan Tokico 4 pot atau 4 piston ya, ini 1, 2, 3, 4 di sebelah kanan kirinya. Ada reflektor segala macem, selang remnya masih standar, belum braided, masih karet. Terus kalau dari spakbor aksennya ini lekukannya lagi-lagi Honda lekukannya gokil banget ya, gila. Naik sedikit ke atas, nah ini dia lampunya ya. Berbeda dari generasi sebelumnya, ini makin sipit, makin tajam. Terus ada kayak apa ini, kalau di cewek mungkin eyeliner ya. Ada eyelinernya kayak aksen-aksen gini, dan ini tuh jadi mempercantik motor aja ya. Dan tersedia rem R juga, rem R itu beneran rem R. Ini rem R, dan kalau motor-motor super sport zaman sekarang kayaknya lampunya udah 4 biji dan dua-duanya nyala ya kiri kanan. Kalau yang dulu kan kayak cuma sebelah doang gitu. Terus sekarang kayak gokil banget, ada aksen-aksen wingletnya. Ini juga berdasarkan riset dari Hondanya langsung ya. Ini juga udah built-in sama bodinya, dan ini kokoh, ini yang bener harusnya kayak gini ya. Naik ke atas sedikit nih, ada yang cukup mengganggu menurut gua. Ini harusnya ya gua nggak tahu ya kenapa ditaruhnya di sini, karena yang generasi sebelumnya ada kayak di bawah situ. Tapi kalau misalkan ditaruh di sini tuh agak awkward, lebih baik kalau menurut gua mungkin di spion ya. Tapi ya nggak tahu, ini kan udah berdasarkan riset dari Hondanya. Dan gue rasa nggak masalah sih sebenarnya kalau dari segi power ya, cuma dari segi estetika aja. Tapi balik lagi ke selera, mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kalau gue menurut gue prefer lebih bagus di spion. Kayak abangnya CBR 1000, ntar kita lihat. Kita naik ke atas sedikit. Nah ini banyak banget yang berubah nih dari bagian segi elektronik. Lampnya masih jalan, gila. Naik ke atas ya, di sini dashboardnya kita bahas sedikit ya. Dashboard ini aja ada aksen-aksen bolongnya, gila keren banget. Ini kalau dari segi dashboard, kalau gue lihat ya, yang jelas udah full digital speedometernya. Terus di sini kalau kita bahas sedikit aja, yang jelas di sini ada power, ada traction control, ada wheelie control, ada engine brake control. Settingnya melalui tombol-tombol ini ya. Nah ini buat mode, coba kita ubah. Oke, mode itu buat ngerubah settingannya, kalian mau nyeting yang mana. Terus kliknya pakai yang select, jadi di select user 1, user 2, mode 1, mode 2. Oke, mungkin kalau mode 1 mode sampai mode 3 tuh default dari pabrikannya. Kalau user bisa kalian setting, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas udah ada improvement jelas dari segi elektroniknya ya, sampai ada lap time juga. Oke, kalau dari segi cockpit kita lihat, dari segi tombol-tombolnya di sini ada lap, ada hazard, ada lampu dekat, ini lampu jauh, lampu dekat, sama pass beam. Mode buat ini klakson jangan dipencet terbunyi, sama lampu sen. Di sini start stop engine, like ya motor-motor Honda yang lainnya ya. Harusnya ini CBR 150 ada nih. Terus masih menggunakan juga Honda Ignition Security System, dan dia udah ada steering damper kalau kalian mau lihat di sini. Ini tuh setahu gue ini Honda Electronic Damping atau Damper System yang udah disematkan sama Honda di sini. Nah, terus naik lagi ke bagian tangki, ini gokil banget, badge-nya keren banget. Kayak udah perfect banget kalau ini sih nggak ada obat. Dan
Dari segi tangki juga gue ngeliatnya lekukannya itu udah beda banget sama yang sebelumnya. Kalau yang sekarang tuh seperti yang waktu kemarin juga ya, kayak ngikutin garisnya tuh ngikut gitu loh, kayak enak dilihat, dari segi estetik mantap, walaupun dari tengah ke belakang itu sama aja. Kalau ngomongin dari segi power ya, setelah yang gue tahu atau yang gue baca-baca atau yang gue lihat dari video orang-orang, powernya itu bertambah sedikit, yang tadinya 118 PS jadi 120 sekian PS, tapi beratnya juga bertambah karena ada elektronik segala macam ya. Kalau dari segi power ya nggak ada masalah ya, dari berat juga nggak ada masalah karena ini ngikutin Euro 5 juga. Tapi yang sangat disayangkan ini sih, ya mungkin ini kelihatannya sangat sepele ya, tapi ini sangat berpengaruh mungkin kalau dipakai untuk kenyamanan berkendara, karena ya harusnya ada quick shift. Tapi tenang aja, Honda udah menyiapkan opsional senilai 3,8 juta untuk quick shifter bawaannya. Jadi 550 juta tidak termasuk quick shifter. Oh ya, rangkanya juga sekarang sudah menggunakan aluminium ya. Kalau ngomongin shock yang belakang ini ngumpet banget, shocknya gokil, kayak ke bawah gitu ya. Kalau yang atas masih standar lah pakai big piston fork kayak yang kemarin juga. Cuma ini udah adjustable ya, kiri kanan separate big function fork gitu. Dari seat height-nya itu 820 mm atau 82 cm. Jadi karena ini di pedok, tapi menurut gue ini harusnya napak sempurna ya, karena ini nggak terlalu tinggi banget, dan seperti yang kalian lihat tadi posisi duduknya kalau gue rasain sih nyaman banget ya. Nggak tahu nih kalau dipakai jalan. Dan hebatnya ini ya, kalau di kelas super sport si Honda ini untuk penumpang juga dipikirin, karena joknya kalau gue lihat nih rata banget nih, pasti nyaman buat yang didudukin juga sih. Kalian mau denger suaranya? Ini deh suaranya. Ya, suaranya gue ngambil dari klip Holong lain karena di sini nggak boleh nyalain sebenarnya. Tapi ya basically sebenarnya suara 4 silinder Honda ya sama-sama aja sih, nggak terlalu berbeda. Terus kita melanjut ke kesimpulan kenapa harganya bisa 500 jutaan, karena ini CBU diimpor langsung dari Jepang kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Karena kalau dia CKD atau buatan Indonesia pasti harganya lebih murah. Bahkan kalau kayak kita, ya gue search tadi harga di US, di Eropa itu bisa 170-an juta. Ya belum termasuk pajak sih. Tapi maksudnya kalau misalkan kalian bertanya kenapa mahal, ya sebenarnya bukan salah dari pihak Honda segala macam ya, cuma karena emang dari pajakan yang di Indonesia itu yang bikin motor ini mahal gitu. Tapi yang gue salut adalah Honda berani masukin unitnya walaupun harganya mahal, gokil. Jadi apa lagi ya? Jadi lu fotoin gua dong. Oh iya boleh. Oke, jadi karena motor lagi di review sama Blo Rizky, kita lihat yang CBR 1000. Nah ini dia, gokil banget. Ini juga gokil banget sih, sumpah. Ini CBR 1000 Triple R R3 ya, akhirnya gue lihat langsung. Gue nggak bisa bahas banyak, tapi yang jelas kalau kita lihat dari bawahnya ini udah, ini kayaknya semi floating ya, karena nggak kerincing. Kaliper udah Brembo, shock udah Öhlins, disc gold juga. Dia pakai aksen gold juga ya, gokil banget. Dan yang paling mencolok adalah ini nih, gue lebih demen desain kayak gini sih dibanding kayak winglet gitu ya. Walaupun fungsinya kurang lebih sama, tapi kayak ini lebih clean aja gitu. Dan apa ya, kalau dari bukanya tuh sumpah kayak robot Jepang gitu, kayak Gundam nggak sih, gokil banget. Nah ini sangat disayangkan juga, triple frame-nya ini sangat apa ya, kayak polos aja gitu. Gue lebih suka kalau ada cowok-cowok bolongnya gitu sih, tapi mungkin ini buat Steve juga sama kayak adeknya CBR 600, tapi ya udahlah ya. Ini pun udah bawaan Brembo, ini Brembo.
Koplingnya gue nggak tahu apa, kayak masih bawaan standar. Knalpotnya udah bawaan Akrapovic khusus ya untuk CBR Fireblade, gokil banget. Dan buntutnya, anjir, buntutnya sih udah gokil banget ini. Menurut gue desain motor tergokil, salah satu desain motor tergokil selain Ducati-Ducatian ya, Jepang ini sih gokil banget. Ini pun ada aksen-aksen bolongnya ya, walaupun ini kayak kondom, tapi ini tangki beneran nih. Ini tangki beneran, ini kondom nih, cover aja nih. Nah mungkin kalau misalkan CBR 600 dipakein quick shifter, bawaannya akan seperti ini ya modelannya. Belakangnya bahkan udah Ohlins juga ya. Ini adalah kunci rumah nih baru nih. Numpang video. Nih, kuncinya nih kayak gini ya guys. Gila. Ya, terus kan karena dia keyless. Oke, ini gue bareng si Jody aja, gue lihat juga dah. Karena dia keyless, dia pencet di sini kali ya. Oh nyalainnya? Nah, tuh dia nyala tuh. Masukin koin dulu. Oh nyalainnya kayak kompor. Iya. Wah gila. Mau ulang lagi? Ya, ini dimatiin lagi begini, supaya pencet. Oh, gimana? Kayaknya ditekan begini. Gimana sih? Bisa mati. Oke, nggak bisa mati. Help. Yaudah ini Intinya udah nyala ya kan. Ada apa aja di sini? Yuk mari kita lihat. 5 axis EMU tuh nih. Jadi bisa tahu nih kemiringan lu berapa ya kan. Terus daya Daya kuda. remnya. Oh, daya kuda sih udah 214 horsepower, apa yang kurang gitu. Oh iya benar. Ini ada mode 1, mode 2, mode 3. Oh udah. Ya, tadi W itu apa sih? Iya, W itu apa ya? Wheelie control. Wah gila sih, ini kayak Pusing nggak? ada panduan manualnya nggak sih? Ya, pokoknya untuk ngutak-atik di sini ya. Kayaknya kayak D-pad-nya, di PS nih ya, D-pad. Ada hazard ya, yang penting ada hazard. Moge. Moge. ABS-nya juga ada level 1, 2, 3 sepertinya. Oke, QS-nya bisa up and down tuh. Sama kayak CBR 250. Mohon maaf, saya berdua 50 yang kayak gini. Oh iya benar. Lupa. sorry. Iya. Saya sebagai fanboy Honda Iya, saat benar. ini tidak terima. Nah, harusnya CBR 600 sennya di sini sih lebih gokil. Kayak Supra, sumpah mirip kayak Supra. Supra apa? Tapi Honda dari yang saya kecil sampai yang gede pun lampu sennya sama ya. Iya dong. Kawasaki aja sama maksudnya. Iya. Ini loh aksen-aksen bolong-bolongnya, bahkan tail ladinya tuh aduh cakep banget. Ya kuncinya udah kayak BMW anjir tuh, buset dah, gokil. Bisa isi apa? Diisi apa? Wah, lumayan nih. Oh, ada talinya. Lumayan loh untuk 1000 cc motor superbike. Iya juga sih. Ada space ininya loh. Maksudnya biasanya gue pikir kayak Bisa bakal masukin numpuk. sesuatu. Iya, bisa masukin sesuatu, lumayan lah. Apa kek jas hujan ponco mungkin. Pakai iPhone. Ya kayaknya handphone nggak lu taruh Oh iya situ enggak juga sih. Ya. Pegangan apa? Pegangan boncenger. Tapi Oh ya? oh iya. Oh berarti dikeluarin gitu ya? Iya. Keren juga. Dipikirkan. Karena emang itu fungsinya. Tunggu, belum pernah lihat di motor-motor lain sih. Banyak motor-motor lain, coba Oh ya? cek aja. Motor sportnya PJR ada juga. Oh, tapi dia strapnya begini ya? Iya, Ya, iya. nggak di... Kenapa ada strap Ya, itu karena buat pegang. ya, karena disembunyiin gitu ya. Wow. Pencet. Kalau matiin gimana sih mas? Kalau matiin ini apa dibiarin aja? Lihat kali. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya berarti nggak bisa mati motornya. Udah nyala terus. Kalau diputar? Bisa diputar nggak? Oh, Oh, diputer. diputer guys. Puter, gengs. Ini. Oh, diputer guys. Kan gue bilang kayak kompor. Coba nyalain lagi ya guys. Kan begini, diputer. Gak diputer sih, kayak dia ada. Iya, kayak ada Kayak kompor bener kan? Oke. Ya, udahlah sekilas kita lihat-lihat doang yang bareng Jody, tiba-tiba megang kuncinya ternyata. Jadi ya udahlah, sekalian gokil banget. Ya ini udah pernah kita bahas juga, ini juga udah pernah kita bahas, dan ya seperti inilah suasana apa ya, yang ngelihat produk baru ya atau unit baru nih ya dari Honda. Gokil dan sesuai dengan jargonnya atau slogannya total control. Jadi memang motor ini semuanya mengusung teknologi biar kalian terkontrol. Ya, tapi overall CBR 600 500 jutaan kalau dengan harga segitu dan CBU sih gue bilang mungkin nggak masuk akal ya, mungkin tidak masuk akal, cuma memang itulah apa adanya. Jadi ya mau tidak mau ya kita terima dengan harga segitu. Jadi bagi kalian yang memang tidak
bisa membeli ini seperti gua ya. Jadi jangan komplain gitu. Ya memang harganya mahal. Kenapa? Karena ada perpajakan segala macem gitu. And you say